Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina. Di sini saya membuat konten di YouTube untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mengenai cara guru mengajar. Jadi, setelah kalian menonton video saya, tolong jangan lupa tolong tinggalkan like dan komen, karena satu like dari kalian itu sangat berharga bagi saya. Jika ada kesalahan dalam konten saya atau video saya mohon maaf, karena di sini saya juga baru belajar. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek, yang mana ibu akan mengambil daftar kehadiran kalian dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Alhamdulillah, jika hadir semua berarti anak ibu sekalian sehat-sehat ya. Baik, sebelum memasuki pelajaran, kita akan mengadakan kuis di mana yang bisa menjawab nanti ibu akan mengambil nilai dan menambahkan nilai untuk nilai harian ya. Sebelumnya di sini saya akan bertanya kepada kalian, apa sih itu teks cerita pendek? Kira-kira siapa yang dapat menjawab? Ya, benar. Teks cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang dimana menceritakan atau menggambarkan suatu peristiwa yang benar-benar kita alami. Dan cerita tersebut diceritakan secara ringkas, disertai dengan konflik sebab akibat. Cerpen juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari kurang 10.000 kata. Yang kedua, cerpen bersifat fiktif. Yang ketiga, hanya memiliki satu alur saja atau sering disebut dengan alur tunggal. Yang keempat, cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari atau berasal dari ide kita sendiri. Yang kelima, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangat mendalam sehingga penulis ikut merasakan apa yang ada di dalam cerpen tersebut. Struktur cerpennya ada 6 poin. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah berhubungan dengan waktu, latar atau suasana yang ada dalam cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi yaitu urutan kejadian yang diurutkan secara sebab akibat. Yang keempat, evaluasi, yaitu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai dapat menyelesaikan dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, yaitu dimana pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialaminya di dalam cerpen. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda adalah nilai yang dapat diambil atau yang dapat dipetik oleh pembaca setelah memahami atau setelah membaca cerpen tersebut. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan Ananda sekalian?
Jika tidak, coba kalian buka buku paket kalian. Coba kalian mencermati struktur teks cerita pendek yang berjudul tidak konsisten. Baik, sebelum Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, Ibu akan membacakan contoh dari cerpen tidak konsisten. Suara alarm terdengar begitu keras sehingga menyebabkan tidur Joni terganggu. Sementara ia masih sangat mengantuk dan terlelap. Dengan masih menahan rasa kantuk yang luar biasa, ia membuka kedua matanya. Ya Tuhan, Joni merasa kaget ketika melihat jam sudah pukul 7 pagi. Ia pun langsung bergegas mandi dan merapikan dirinya, kemudian segera berangkat pergi ke kantor. Ketika ia tiba di kantor, ternyata rapatnya sudah telat karena jamnya sudah dimajukan oleh bos karena bos akan pergi keluar kota. Permisi Pak, apakah saya boleh masuk? Tanya Joni kepada bos yang tengah memimpin rapat. Iya, silahkan duduk John. Namun maaf, untuk hari ini Hamid yang akan menggantikan proyekmu. Tapi mengapa Pak? Saya di sini hanya telat sebentar saja. Bukan masalah telat lama atau sebentar. Kami membutuhkan pekerja yang sangat profesional. Saya sudah lama mempercayakan proyek tersebut kepadamu. Namun, nyatanya kamu tidak bisa bertindak konsisten untuk menangani proyek. Meski kamu telatnya hanya sebentar, tapi temanmu memiliki ide yang bagus untuk jalannya proyek ini. Jadi mohon maaf, sudah sangat bagus kamu tidak saya keluarkan dari tim. Jelas bos dengan nada tegas. Seketika itu, Joni terdiam dan sangat pucat. Sesudah rapat selesai, ia pun pergi ke mejanya. Ada apa denganmu hari ini John? Tidak biasanya kamu telat? Tanya Mary, teman sekantor Joni. Ini murni salahku, Mer. Aku semalam begadang nonton bola sampai larut malam. Sampai-sampai aku melupakan proyekku yang harusnya membuatku untung. Jelas Joni. Oh gitu, makanya John besok-besok jangan begadang lagi kalau masih memiliki kerjaan yang harus diselesaikan. Baiklah, anak-anak, Ibu minta kalian membentuk kelompok masing-masing 2 anggota kelompok ya. Dan Ibu minta kalian menemukan struktur dari teks cerita pendek tidak konsisten ini. Nanti jika ada yang tidak paham, tolong ditanyakan ya. Baik, jika sudah selesai, Ibu minta kalian berpresentasi secara berurutan. Jika kalian sudah selesai, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai teks cerita pendek ini? Jadi, kesimpulannya, teks cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh secara ringkas, disertai dengan konflik dan terdapat solusi penyelesaiannya dalam cerita pendek tersebut. Baiklah, pada hari ini pembelajaran kita sudah cukup baik.
Dan untuk kesimpulan dari materi pada pagi hari ini, kita diminta untuk mencari atau menemukan struktur teks cerita pendek. Dan yang dapat kita simpulkan dari cerita tidak konsisten ini, bagian abstraknya yaitu suara alarm terdengar begitu keras sehingga menyebabkan tidur Joni terganggu. Sementara itu masih sangat mengantuk dan terlelap. Dengan masih menahan rasa kantuk yang luar biasa, ia membuka kedua matanya. Dan yang bagian orientasi, waktu di dalam cerpen ini terjadi pada pagi hari dan bertempat di rumah, terutama di kamar, di kantor yang suasananya sangat mencekam. Dan yang ketiga, komplikasi, yaitu sebab akibat yang dapat kita temukan di sini, yaitu berawal dari Joni yang begadang karena menonton televisi, yaitu menonton sepak bola, hingga ia bangun kesiangan karena ia harus melakukan pekerjaannya seperti biasa di kantor. Yang keempat, evaluasi, yaitu Joni menuju ruang kerjanya dan menyesali perbuatannya. Yang kelima, resolusi, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan lebih memprioritaskan pekerjaannya dibanding hobinya. Yang keenam, koda, pelajaran yang dipetik dari teks cerita pendek ini yaitu kita harus lebih mengutamakan pekerjaan karena pekerjaan lebih penting daripada hobi. Sebelum kita menyesali perbuatan tersebut, tidak ada salahnya kita memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Tidak seperti Joni ini, dia sangat menyesali perbuatannya karena dia lebih mementingkan hobinya ketimbang pekerjaannya. Baiklah, pelajaran pada hari ini sudah selesai dan Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk membuat teks cerita pendek mengenai pengalaman pribadi kalian dan akan dikumpulkan untuk minggu depan. Baiklah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.